Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin melakukan ibadah secara onsite, jangan lupa untuk melakukan seat booking di NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara online, ibadah juga tersedia di YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Center Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Berikut ini. Mari bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua walaupun di ibadah online. Aku juga percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan Tuhan yang terbaik untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Bertahtalah di atas pujian kami Bapa. Kami percaya hadirat-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau Bapa. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but You have never failed me yet. Amen. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for You have never failed me yet. Your promise still stands. Great is Your faithfulness, faithfulness. I'm still in Your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Mari lebih lagi sungguh-sungguh nyatakan lewat lagu ini. I know the night won't last. Your words, Your to pass. My heart will sing Your praise again. Jesus, You're enough. Jesus, You're still enough. Keep me within Your love. My heart will sing Your praise again. Amen. Your promise still stands. Great is Your faithfulness, faithfulness.
promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Mari kita naikkan sembah. We worship you. We worship you. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jangan ada yang berdiam diri. Naikkan suaramu Tuhan, naikkan pujianmu bagi nama Yesus. Oh, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu. Oh, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Your promise still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You've never failed me yet. You never failed me yet. I've never will forget. You never failed me yet. I never will forget. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kembali lagi buat hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami berada. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarkan Engkau berbicara buat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap belajar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Welcome back to Andy's Youth Online Service. Seperti biasa, saya selalu happy banget bisa sharing lagi sama teman-teman. Dan hari ini, teman-teman, kita akan bahas sesuatu yang spesial. Saya rindu setiap kita bisa berdoa, kita buka hati. Semoga renungan hari ini bisa membuat kita mengalami Tuhan bersama-sama. Masih dalam tema yang sama, yaitu Entrusted Family atau keluarga yang dipercayakan. Hari ini saya mau sharing tentang The Father's Heart. Biarkan hari ini kita boleh mengenal kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Teman-teman tahu bahwa Tuhan rindu setiap kita orang-orang percaya bisa mengenal Tuhan, bukan cuma sekedar Dia Tuhan, Dia Allah kita, tapi lebih lagi Dia rindu supaya kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Ada hubungan Bapa dengan anak. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 13, dikatakan gini,
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan mau kita mengenal Dia lebih dari sekedar Dia Tuhan, Dia Allah. Tapi Dia juga mau kita mengenal Dia sebagai Bapa kita. Dan ada beberapa bukti lagi yang menjelaskan tentang hal ini ya. Waktu Yesus ngajarin murid-murid berdoa, Dia dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Dan ada banyak pengajaran dalam perumpamannya, terutama perumpamaan anak yang hilang. Dia menggunakan perumpamaan tentang bapa dengan anak. Nah, teman-teman, kalau kita ngeliat dalam perumpamaan anak yang hilang, di situ kita dapat melihat citra bapa yang sesungguhnya. Bagaimana kita ngelihat bapa di dalam perumpamaan itu adalah bapa yang sangat baik, bertanggung jawab, mengasihi anak-anaknya, adil, ada komunikasi, dan sebagainya. Dia sedang menggambarkan Bapa surgawi. Namun hari-hari ini teman-teman, iblis berusaha merusak gambaran kita tentang Bapa. Kita nggak bisa lagi melihat Tuhan itu sebagai Bapa kita. Iblis berusaha merusak gambaran itu. Caranya gimana? Dengan merusak gambaran Bapa jasmani, Papa kita di rumah. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman. Karena kalau kita nggak mengerti tentang hal ini, kita akan sulit mengalami pertumbuhan. Kita akan sulit mengenal Tuhan dengan benar. Kita mungkin nggak bisa melayani lagi dengan maksimal. Dan ada sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Lauren Moshin ya. Dia dari Institute Mental Health dari Amerika. Dia bilang gini bahwa sebagian besar pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak muda itu disebabkan bukan karena kemiskinan, tapi karena nggak punya kehadiran ayah, nggak punya figur seorang ayah, seorang bapak. Lalu ada sekitar 60% dari gadis remaja yang dibesarkan tanpa ayah, mereka akan cenderung melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan yang ketiga, dia bilang bahwa sebagian besar kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia dibesarkan atau diperlakukan oleh orang tuanya. Kalau dia dari kecil dia sering diomelin, mungkin dia akan jadi orang yang keras. Kalau dari kecil dia selalu dimusuhin, selalu ditentang, mungkin dia jadi orang yang seringkali bertengkar, berselisih sama orang lain dan sebagainya. Nah, ini diteliti oleh peneliti dari Institute Mental Health. Dan betapa pentingnya figur seorang ayah buat kita. Iblis tahu tentang hal ini, karena itu dia berusaha merusak gambaran Bapa kita. Bapa di surga dengan Bapa jasmani kita. Kita mau belajar teman-teman. Ada dua tipe ekstrim Bapa jasmani. Yang pertama Bapa otoriter dan yang kedua Bapa tidak otoriter, sebaliknya. Dan ada beberapa macam gambaran Bapa yang dirusak. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Biarkan apa yang saya mau share sebentar ini ada beberapa area yang iblis rusak. Kita sama-sama lihat, kita sama-sama koreksi. Apakah memang sungguh-sungguh ini yang kita alami sama-sama dan kita berdoa supaya Tuhan bisa memulihkan setiap kita. Yang pertama, beberapa macam gambaran Bapa yang rusak. Yang pertama itu tentang otoriter. Ya, Bapa otoriter ini kadang-kadang cenderung dia bicaranya keras, ya, bicaranya kasar. Terus mungkin kadang-kadang suka ngeluarin perkataan yang nyakitin. Dan dia lebih mementingkan kuasanya. Karena kita nggak bisa bantah, kita nggak bisa ngelawan, kita mesti nurut, kita nggak bisa argumen, kita nggak bisa ngeluarin pendapat. Dan semua kemauan dia kita harus nurut, karena kita anak. Dia nganggap kita harus hormat sama dia, kita harus ikutin semua kemauan dia. Dan tahu nggak teman-teman, dampak dari hal ini, kita jadi seringkali kita taat sama Tuhan itu tanpa kita sadar, itu karena kita takut. Seperti kita takut sama papa kita. Kita takut sama Tuhan, kita seperti takut sama papa kita. Jadi kita taat sama Tuhan bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena kita takut. Ada roh ketakutan. Dan lewat hal ini kita nggak bisa mengenal Allah dengan benar. Lalu yang kedua, tentang tanggung jawab. Mungkin teman-teman ada yang mengalami, kalian mungkin sampai hari ini kita nggak tahu siapa papa kita. Mungkin teman-teman punya background, nggak punya ayah. Atau mungkin teman-teman punya ayah tapi dia tidak bertanggung jawab. Mungkin dia pergi, dia meninggalkan, atau dia melakukan kesalahan yang nggak bisa teman-teman terima. Dia seperti nggak peduli dengan keluarganya. Itu juga bisa terjadi. Karena dia ingkar janji. Dia nggak menepati janjinya. Dan ini membuat kita ngerasa kita nggak bisa berharap lagi sama dia. Kita mempunyai seorang ayah yang nggak bisa diandalkan. Dan dampaknya teman-teman, kita seringkali kita nggak percaya kepada janji Allah. Kita nganggap Tuhan tuh sama. Dia nggak peduli. Dia nggak bertanggung jawab. Padahal janji Tuhan buat setiap kita adalah luar biasa. Seringkali kita nggak sadar teman-teman, lewat hal ini, apa yang iblis rusak, kita jadi nggak bisa ngeliat janji Allah. Karena gambaran Bapa di rumah kita, Papa kita. Lalu yang ketiga, tentang disiplin.
Selalu ada hukuman untuk setiap perbuatan salah kita. Berapa banyak di antara kita teman-teman, kita seringkali kita dihukum. Ya, macam-macam hukumannya. Mungkin ada juga dengan hukuman fisik, kita dipukul dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu membuat kita terluka, membuat kita pahit, membuat kita tuh benci. Dan ini berlarut-larut sehingga kita menjadi pahit banget. Hidup kita tuh pahit banget. Dan ada juga ya tentang disiplin ini, ada juga seorang papa yang cuek mungkin. Gak punya aturan apa bebas gitu. Teman-teman jangan seneng dulu. Yang seringkali kita ngerasa, oh papa saya asik ya, gak ngelarang apa-apa. Tapi teman-teman tahu gak, ketika dia cuek, dia gak peduli, gak ada aturan apapun, itu justru mencelakakan kita. Kita akan bertumbuh seperti gak ada aturan. Jadi teman-teman gak bisa bedain yang mana penting, yang mana yang gak penting. Karena gak ada aturan. Yang mana yang harus dikerjakan, yang mana kalian harus wajib misalnya masuk sekolah, pekerjaan yang harus dilakukan dan sebagainya, kalian nggak bisa bedain lagi. Dan ini bisa fatal teman-teman, dampaknya. Jadi kalau kita hanya menerima kasih, kita akan menjadi anak yang manja. Kalau kita didisiplin tanpa dikasih, maka kita akan penuh dengan kepahitan. Dan kadang-kadang kita suka panis diri kita sendiri, kita suka hukum diri kita sendiri. Lalu ada yang berikutnya, kasih bersyarat. Kadang-kadang kita punya orang tua juga bersyarat. Dari kecil mungkin kita dibiasain. Oh kalau ranking baru dapat hadiah. Kalau kita berhasil melakukan ini baru dapat ini. Kalau misalnya kita bagus baru anak papa mama dan sebagainya. Tanpa kita sadar teman-teman, ini pun melukai setiap hati kita. Ini pun merusak gambaran kita tentang Bapa Surgawi. Dan nampaknya seringkali kita merasa kita nggak layak. Seringkali kita ngerasa kita perlu melakukan sesuatu dulu supaya kita diterima. Karena semua kita diawali dengan kasih yang bersyarat. Kita harus ngelakuin sesuatu yang bagus dulu. Kita harus ngelakuin sesuatu yang benar dulu. Dan ini membuat kita sulit. Sekali lagi membuat kita sulit mengenal Allah dengan benar. Lalu area berikutnya, itu tentang perhargaan. Berapa banyak teman-teman yang mungkin kita gak pernah ngerasa dihargai. Apa yang kita lakukan mungkin di mata mereka kita selalu salah. Kita selalu jelek. Kita selalu buruk. Apa yang kita lakukan bagus. Usaha yang kita lakukan pun kita gak pernah dihargai. Malah seringkali sebaliknya, kita seringkali dijatuhkan. Kita dijelek-jelekan, kita dibandingkan. Dan mereka lebih melihat hasil akhir dibandingkan dengan proses perjuangan setiap kita. Dan dampaknya, kita selalu menilai sesuatu dari luar. Kita gak pernah bisa menghargai orang lain juga. Karena kita gak pernah dihargai. Dan kita merasa gak berguna, kita merasa rendah diri. Dan ini pun merusak gambaran kita tentang Bapa di surga. Ini yang iblis lakukan teman-teman. Dan kita mau sama-sama lihat area ini. Supaya hari ini kita dibukakan, kita bisa mengantisipasinya, kita bisa berdoa sama Tuhan. Area berikutnya, itu tentang komunikasi. Ya, kadang-kadang kita punya orang tua yang mungkin gak punya waktu. Atau mungkin dia ada, tapi kita sama orang tua itu kayak gak akrab, formal. Walaupun ngumpul mungkin makan bareng, jalan bareng, tapi kayak itu dingin, formal, gak ada komunikasi. Dan ini mungkin terjadi juga di dalam keluarga kita. Kita seringkali ngerasa kesepian di rumah. Kita nggak happy. Dan dampaknya teman-teman, seringkali tanpa sadar, kita jadi juga dingin dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Kita nggak bisa doa lama-lama. Kita nggak bisa nyembah Tuhan lama-lama. Kayak nggak tahan. Karena kita nggak terbiasa punya hubungan, punya komunikasi yang baik dengan Bapa jasmani di rumah. Dan sekali lagi teman-teman, ini yang iblis lakukan. Dan kita harus aware. Dan teman-teman tahu ya, mengapa saya bagikan ini, mengapa kita belajar tentang hal ini? Karena pemulihan hati Bapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Allah. Di dalam Maleakhi 4 ayat 5-6 dikatakan gini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada hal yang dikatakan saat Tuhan akan datang, dia akan mengutus Nabi Elia. Di sini dikatakan bapak berbalik kepada anak dan anak berbalik kepada papanya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya melihat, kalau kita lihat dalam terjemahan Amplified dikatakan gini, He will turn the hearts of the father to their children and the hearts of the children to their father. Ada kutipan di situ, a reconciliation produced by repentance, so that I will not come and strike the land with a curse, a complete destruction. Di situ
ditulis rekonsiliasi lewat pertobatan. Jadi ada pemulihan hubungan teman-teman. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tuhan nggak bilang waktu Tuhan datang semua harus bertobat ya, berbalik kepada Tuhan. Tetapi ada pesan yang sangat penting. Bahwa pemulihan hati Bapa ini harus terjadi. Jangan sampai aku memukul bumi sehingga musnah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama. Dan ada beberapa keputusan yang harus kita ambil untuk kita boleh mengalami pemulihan. Hari ini kita mau belajar untuk mengambil keputusan. Sebelum kita masuk ke dalam 3 poin yang saya mau share, ada seorang dokter dari International Leadership Institute yang bernama David Eldridge. Dia bilang ini, "The reality is that being close to God in proximity doesn't mean that you are close to Him in intimacy. Proximity doesn't equal intimacy." Jadi kenyataannya kita dekat dengan Tuhan dalam kedekatan itu beda dengan kita dekat dengan Tuhan dalam keintiman. Jadi dekat sama intim tuh beda. Di situ kita belajar. Yudas juga dekat loh sama Tuhan. Yudas juga ikut waktu dia kasih makan 5.000 orang. Yudas ada dalam perjamuan. Yudas selalu ikut dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi dia melukai Tuhan. Dia mencelakakan Tuhan. Dia nggak intim dengan Tuhan. Dan mungkin hari-hari ini teman-teman juga berkata, kok nggak apa-apa lah. Walaupun papa saya kayak gitu, saya nggak apa-apa kok, sekarang saya masih bisa gereja, saya masih bisa melayani. Hati-hati teman-teman, ketika kita belum pulih benar, mungkin kita masih bisa ke gereja, kita masih bisa ibadah, kita masih bisa lakukan banyak hal, tetapi hati kita penuh luka, kita nggak bisa lagi maksimal, kita nggak mengenal Bapa dengan benar, kita nggak bisa bertumbuh maksimal, karena kita belum pulih. Yudas pun dekat dengan Tuhan, tapi nggak intim. Kalau kita mau intim, kita harus dipulihkan gambaran kita tentang Bapa di surga. Dan hari ini ada 3 keputusan yang mau kita ambil bersama-sama supaya kita boleh mengalami pemulihan. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa kita terluka dan kita harus mengambil keputusan mengampuni perbuatan papa kita. Yang pertama kita mesti ngaku dulu, Tuhan aku terluka, iya di bagian ini. Aku baru sadar aku terluka, aku sakit hati, aku benci dengan dia. Dan hari ini akui setiap lukamu, setiap sakit hatimu, lalu mulai mengambil keputusan untuk mengampuni dia. Susah nggak? Susah banget. Tapi kita mau mengambil keputusan ini. Lalu yang kedua, kita mesti menerima Bapa kita apa adanya. Serta memahami ketidaksempurnaan setiap orang. Teman-teman, waktu kita udah mengampuni Papa kita pulang dia nggak langsung berubah loh. Dia nggak langsung berubah jadi baik. Dia masih mungkin Papa yang sama. Masih Papa yang otoriter, yang kasar. Yang nggak mengasihi, nggak punya waktu dan sebagainya. Karena itu kita perlu untuk kita bisa menerima dia. Dan memahami ketidaksempurnaan ini. Kita udah mengakui, mengampuni, kita harus menerima dia. Dan memahami bahwa dia tidak sempurna. Kita harus mengasihi dia. Lalu yang ketiga, kita harus minta pemulihan dari Tuhan terus menerus. Karena kita butuh kasih Tuhan. Ini sebuah proses yang panjang. Saya nggak bilang hari ini kita bisa langsung tiba-tiba pulih. Ini butuh waktu. Karena itu teman-teman perlu pemulihan dari Tuhan setiap hari terus menerus. Setiap kali ada momen-momen hal seperti ini yang menyakitkan. Peristiwa-peristiwa dengan papa kita yang menyakitkan. Kita minta pemulihan dari Tuhan terus menerus. Ayat terakhir yang saya mau bacain buat teman-teman dalam Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini minta kepada Tuhan kekuatan supaya teman-teman mampu untuk mengakui kesalahan, mengakui sakit hati kita, dan mengampuni papa kita, menerima dia, dan kita minta pemulihan dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dalam renungan yang singkat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau membukakan setiap mata, hati, dan pikiran kami, betapa pentingnya kami punya hubungan yang baik, gambaran yang baik dengan Papa jasmani kami. Karena ketika kami punya hubungan, gambaran yang rusak, itu pun akan mempengaruhi gambaran dan pandangan kami tentang Bapa di surga. Hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan, kami ingin mengakui, kami mungkin mengalami banyak hal, peristiwa menyakitkan dengan Papa kami. Tapi hari ini kami mengambil keputusan, kami mau mengampuni. Tuhan tolong, kuatkan, Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami juga boleh menerima dia, memahami bahwa tidak ada yang sempurna, ketidaksempurnaan Papa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarkan Kau boleh memampukan kami. Supaya kami boleh mengalami pemulihan terus menerus setiap hari. Sampai kami punya kasih yang sempurna.
Kami boleh punya gambaran Bapa di surga yang benar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kau luar biasa. Biarkan Tuhan Kau boleh terus memberkati kami, menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan Kau boleh pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan memulihkan setiap kita. Happy weekend. God bless you.